Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 teori ekonomi makro 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang keseimbangan ADAS. Dari kelompok 5 sendiri terdiri dari 8 anak, yaitu 1 Muhammad Irfan Fanani dengan NIM 200231100019, Tiffany Sardanada dengan NIM 200231100020, Yusiska Widiatama dengan NIM 200231100021, Muhammad Irfan Afandi dengan NIM 200231100002, dan dengan saya sendiri Khairul Eko Cahyono dengan NIM 200231100032. Muhajaratul Husnia dengan NIM 200231100033, Farisa Arstu Fauzia 200231100034, dan yang terakhir Rizal Nurwidia 200231100035. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ADAS. AD adalah singkatan dari agregat demand atau yang biasa disebut dengan permintaan agregat, yang berarti sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan pada ekonomi dalam berbagai tingkat harga. Pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dengan perekonomian dengan pendapatan nasional. Sedangkan pengertian AS sendiri adalah singkatan dari agregat supply atau penawaran agregat, yang berarti penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Berarti penawaran agregat sama dengan barang dan jasa yang ditawarkan atau diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dalam perekonomian. Dan penawaran agregat dikaitkan dengan tingkat harga. Dari sifat-sifat permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS, analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat dan pengeluaran agregat. Untuk materi selanjutnya tentang perbedaan analisis Keynesian sederhana dengan analisis ADAS akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Tiffany. Monggo Mbak Tiffany. Baik, terima kasih. Perbedaan analisis Keynesian sederhana dengan analisis ADAS. Pandangan klasik yang pertama, perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Yang kedua, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Maksudnya, dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar. Yang terakhir, segi penawaran adalah sangat penting perannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional sesuai negara. Yang pandangan Keynesian, yang pertama, tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Yang kedua, dalam perekonomian, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu dicapai. Yang kerap berlaku adalah masalah pengangguran. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rizal. Cara menerbitkan kurva AD. Cara menerbitkan
kurva AT adalah dimisalkan pada mulanya tercapai suatu keseimbangan Y sama dengan AE. Seterusnya, misalkan tingkat harga adalah P0, apakah yang akan diramalkan akan berlaku pada keseimbangan apabila harga meningkat P0 menjadi P1? Untuk memperoleh jawabannya perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan berikut. A. Apakah efek kenaikan harga mendapatkan real dan masyarakat menurun dan seterusnya menyebabkan nilai real konsumsi rumah tangga juga merosot. Seterusnya, inflasi akan menaikkan suku bunga dan kenaikan akan mengurangi investasi. Dari jawaban di atas dapat disimpulkan kenaikan menyebabkan nilai real mengalami perubahan, nilai agregat merosot dan menurun pendapatan nasional real. Pada keseimbangan berdasarkan peristiwa ini secara grafik sekarang dapat ditunjukkan dua hal berikut. 1. Efek kenaikan harga ke atas keseimbangan pendapatan nasional. 2. Cara mewujudkan kurva permintaan agregat. Next. Contoh gambar kurvanya adalah sebagai berikut. Next. Gambar A menunjukkan perubahan keseimbangan akibat dari kenaikan harga. Gambar B menunjukkan kurva AD yang dibentuk berdasarkan perubahan keseimbangan dalam bagian A. Misalkan pada mulanya pada tingkat harga adalah P0 dan mengeluarkan agregat pada tingkat harga ini adalah AE dalam kurung P0. Dengan demikian keseimbangan dicapai di E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga pada P0 menjadi P1 menyebabkan pengeluaran agresi real merosot dari AE dalam kurung P0 menjadi AE sama dengan P1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan baru dicapai E1 dan pendapatan nasional pada keseimbangan merosot menjadi Y1. Dari perubahan keseimbangan di atas, sekarang barulah dapat ditunjukkan cara untuk membentuk kurva D. Pada gambar A, keseimbangan asal yaitu pada harga P0 pada di titik E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Titik A adalah pada gambar B menunjukkan keadaan keseimbangan yang asal ini yaitu pada harga P0 pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga dari P0 menjadi P1 memindahkan keseimbangan E1 dan pendapatan nasional adalah Y1. Dalam bagian B, cara menerbitkan kurva AD. Cara membentuk kurva D adalah dimisalkan pada mulanya terdapat suatu keseimbangan Y sama dengan E. Seterusnya misal tingkat harga pada P0 apa yang dapat dimakan berlaku pada keseimbangan itu apabila harga meningkat P0 menjadi P1. Untuk memperoleh jawaban perlu terlebih dulu dijawab pertanyaan berikut. A. Apakah kenaikan harga pada benda real dan B. Apa efek kenaikan harga pada suku bunga? Kenaikan harga menyebabkan pendapatan real masyarakat menurun dan seterusnya menyebabkan nilai real konsumsi rumah tangga juga merosot. Seterusnya inflasi akan menaikkan suku bunga. Kenaikan ini akan mengurangi investasi. Dari jawaban atas dapat disimpulkan kenaikan menyebabkan nilai real mengeluarkan nilai agregat merosot dan di atas dapat disimpulkan kenaikan menurunkan pendapatan real pada keseimbangan berdasarkan peristiwa ini secara grafik. Sekarang ditunjukkan dua berikut. 1. Efek kenaikan harga ke atas keseimbangan pendapatan nasional. 2. Cara mewujudkan kurva permintaan agregat. Next. Contoh kurvanya adalah sebagai berikut. Next. Gambar A menunjukkan perubahan keseimbangan sebagai akibat dari kenaikan ke. Gambar B menunjukkan kurva D yang dibentuk berdasarkan perubahan keseimbangan dalam bagian A. Misalkan pada tingkat ada P0 dan pengeluaran agregat pada tingkat ini adalah
AE dalam kurung B0. Dengan demikian keseimbangan dicapai di E0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga pada B0 menjadi P1 menyebabkan pengeluaran agregat real merosot dari AE dalam kurung B0 menjadi AE dalam kurung B1. Perubahan ini menyebabkan keseimbangan baru dicapai di E1 dan pendapatan nasional dan keseimbangan merosot jadi Y1. Dari perubahan keseimbangan di atas, sekarang barulah dapat ditunjukkan ada perubahan VAD. Pada gambar keseimbangan asal yaitu pendapatan harga B0 adalah titik E0 dan perubahan nasional adalah Y0. Titik A pada gambar menunjukkan keadaan keseimbangan yang asli ini yaitu pada harga B0. Pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan harga dari 0 menjadi B1 memindahkan keseimbangan ke E1 pendapatan nasional adalah Y1. Harga dari B0 menjadi B1. Memindahkan keseimbangan ke E1 dan pendapatan nasional ke Y1. Dalam bagi B, titik B menunjukkan keadaan keseimbangan yang baru ini, yaitu tingkat harga adalah B1 dan pendapatan nasional adalah B1. Dengan demikian, gas yang melalui titik A dan titik B akan terbentuk kurva permintaan agregat D dan sifat di atas kurva A dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian. Next. Ciri-ciri kurva D. Ciri-ciri dari kurva AD adalah kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Arti semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat kurva AD menurun ke bawah. Ini disebabkan oleh beberapa faktor di bawah ini. A. Tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. B. Tingkat harga, suku bunga, dan investasi. C. Tingkat harga, eksplorasi, dan impor. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vera. Waktu dan tempat diberikan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memindahkan kurva AD. Sebelumnya sudah dijelaskan, semakin rendah tingkat harga, maka semakin besar permintaan agregat dalam perekonomian. Nah, ada 3 ciri utama tadi. Yang pertama adalah tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang atau jasa yang dibeli. Atau kata lainnya, nilai real pengeluaran agregat akan meningkat apabila tingkat harga semakin rendah. Yang kedua, tingkat harga, suku bunga, dan investasi. Tingkat harga naik menyebabkan suku bunga naik dan investasi merosot sehingga pengeluaran agregat dan pendapatan nasional real merosot. Kemudian tingkat harga, ekspor, dan impor. Apabila apabila harga barang atau jasa di suatu negara relatif murah, maka ekspor akan meningkat dan impor akan menurun. Dan sebaliknya, apabila harga barang atau jasa mahal, maka ekspor akan menurun dan impor akan meningkat. Next. Perpindahan kurva permintaan agregat atau AD. Yang poin pertama, pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu pertambahan C, I, G, dan X akan menambah pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Kemudian penambahan dalam bocoran, yaitu S, T, dan M akan mengurangi pengeluaran agregat. Next. Penjelasan dari yang tadi, efek pertambahan komponen pengeluaran agregat. Pada kurva di samping, AD0 menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional asli. Misal hal ini menunjukkan kenaikan investasi dan memindahkan keseimbangan dari E0 ke E1, dan pada keseimbangan baru ini tingkat harga tetap pada P0, tapi pendapatan nasional real meningkat menjadi Y1. Jadi keseimbangan kurva baru ditunjukkan pada titik B, yaitu kurva
AD1 sejajar dengan kurva AD0. Jadi bisa disimpulkan bahwa investasi menyebabkan meningkatnya pengeluaran agregat yang ditunjukkan kurva AD bergeser ke kanan atas menjadi AD1. Next. Yang selanjutnya, efek pertambahan bocoran. Di sini titik A menggambarkan AD0 atau permintaan agregat asal. Pada kurva itu, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional Y0. Misalkan pada hal ini pemerintah menaikkan pajak. Akibatnya kurva bergeser dan pendapatan nasional merosot menjadi Y1. Intinya, kenaikan pajak menyebabkan pengeluaran agregat merosot dan kurva AD0 bergerak ke kiri bawah menjadi AD1. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nia. Bentuk kurva AS dan ciri-cirinya sesuai dengan perkembangan makroekonomi dan analisis mengenai penawaran agregat. Kurva penawaran agregat atau AS yang akan digunakan adalah seperti berikut ini. Kurva penawaran agregat. Dalam analisis mikroekonomi di waktu ini, kurva penawaran agregat AS mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Ketika tingkat pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat relatif landai. Dari titik A, B, titik C yaitu titik pada garis tegak dan pada tingkat kesempatan kerja penuh dan kru AS bertambah tingkat kenaikannya. Sebabnya adalah pengangguran semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum. Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh, kurva AS keadaan semakin tegak. Kurva penawaran agregat menggambarkan hubungan tingkat harga yang berlaku dalam ekonomi dan nilai produksi real yang akan ditawarkan yang diproduksi di semua perusahaan yang bentuknya melengkung. Berarti semakin tinggi tingkat harga umum, semakin banyak output atau jumlah nilai produksi real. Ditentukan oleh tenaga kerja. Fungsi produksi jangka pendek dipengaruhi hasil tambahan yang semakin berkurang. Contoh, tenaga kerja 4 memproduksi 10 unit output. Efek hukum dari hukum hasilnya yang berkurang. Tenaga kerja kelima akan memproduksi kurang dari 10 unit. Semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan pada pengusaha. Dalam teori mikroekonomi, dilihat efek hukum hasil tambahan semakin berkurang ke atas biaya produksi dan kurva penawaran dan persaingan sempurna. Bagian dalam gambar kurva AC, AFC, dan MC adalah kurva biasa rata-rata. Bahwa kurva MC di atas kurva AVC yang minimum adalah kurva penawaran perusahaan atau bentuknya melengkung ke atas. Pasaran tenaga kerja dan kurva agregat. Penawaran agregat dimisalkan tingkat upah adalah tetap pada berbagai tingkat. Pengangguran tenaga kerja. Dalam pasaran tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, tingkat upah ditentukan oleh permintaan tenaga kerja. Dalam pasaran tenaga kerja, dilihat dari segi dari seluruh negara. Penawaran dan permintaan tenaga kerja dan penentuan tingkat upah. Seperti ditunjukkan pada gambar tersebut, persaingan sempurna tingkat upah ditentukan oleh permintaan tenaga kerja. Digambarkan oleh kurva DL dan penawaran tenaga kerja digambarkan oleh kurva SL. Ketika permintaan tenaga kerja adalah DL dan tingkat upah adalah WO dan jumlah tenaga kerja yang digunakan adalah dalam ekonomi adalah NU, permintaan tenaga kerja yang semakin meningkat. Misalnya D1L meningkatkan kesempatan kerja menjadi N1 dan tingkat upah menjadi W1. Apabila permintaan tenaga kerja mencapai D2L, maka akan mencapai W2 dan kesempatan kerja menjadi sebanyak N2. Gambar ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesempatan kerja, maka semakin tinggi upah dan diterima para pekerja. Penawaran agregat dalam ekonomi hanya dalam didirikan oleh perusahaan, maka harga semakin tinggi atau output pada harga tetap. Keadaan ini menggambarkan bahwa kurva penawaran agregat AS melengkung ke atas.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nia. Baik, perpindahan kurva AS dapat dilihat dalam kurva berikut. Nah, perpindahan kurva AS sendiri itu ada dua, yaitu yang pertama perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri, dan yang kedua perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan. Dapat dilihat dari kurva ini, dari titik AS0 ke AS1 itu merupakan perpindahan kurva AS ke kiri, sedangkan yang untuk ke atasnya, AS0 ke AS1 itu perpindahan ke atas, dan untuk AS0 ke AS2 itu perpindahan ke bawah, sedangkan yang untuk perpindahan ke kanannya yaitu Y0 ke Y2 dan Y0 ke Y1 itu perpindahan ke kiri. Next. Nah, ini perpindahan kurva AS ada dua, perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri dan perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan. Next. Faktor yang mempengaruhi perpindahan kurva AS ke atas atau ke kiri ada dua. Yang pertama, harga bahan mentah meningkat atau biaya lainnya meningkat. Yang kedua, kenaikan upah tenaga kerja. Nah, di harga bahan mentah meningkat atau biaya lainnya meningkat sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, harga bahan mentah impor naik atau semakin mahal. 2, pajak impor meningkat. 3, harga bahan mentah domestik meningkat. 4, devaluasi atau depresiasi mata uang. Next. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perpindahan kurva AS ke bawah atau ke kanan ada 3, yaitu 1, perkembangan teknologi. Mengapa perkembangan teknologi dapat menjadi faktor pengaruhnya? Karena dalam teknologi itu mempengaruhi dalam saat produksi, terutama dalam memproduksi barang mentah menjadi barang jadi, sehingga mempengaruhi pendapatan real. Selanjutnya ada perkembangan infrastruktur. Yang 1, menghemat biaya mendirikan pabrik. 2, meningkatkan efisiensi operasi perusahaan. Apabila infrastruktur dalam suatu negara itu baik atau terpenuhi, seperti jalan, listrik, atau air sekalipun terpenuhi, pasti juga mempengaruhi dalam pendapatan real maupun pendapatan nasional. Yang ketiga, pajak izin usaha dan administrasi pemerintah. Ini juga berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan real maupun pendapatan nasional, karena dalam berusaha atau mendirikan perusahaan itu pasti memerlukan izin usaha, dan saat sudah berdiri pun juga nantinya akan membayar pajak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Yusiska. Oke. Keseimbangan pendapatan nasional dalam analisis aggregate demand dan aggregate supply. Keseimbangan pendapatan nasional yang ada di dalam analisis ADAS dinamakan sebagai keseimbangan makroekonomi. Dicapai apabila kurva AD berpotongan dengan kurva AS. Keseimbangan ini menentukan tingkat harga yang berlaku dalam perekonomian dan pendapatan nasional real yang akan diwujudkan. Dalam analisis aggregate demand, aggregate supply telah memasukkan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya. Di gambar kurva tersebut, perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional real sebanyak YE dan pada PE. Ke gambar Mas. Di titik TE itu merupakan keseimbangan yang akan dicapai dalam perekonomian, karena perusahaan tidak akan menambah atau mengurangi output yang diproduksi dan kegiatan ekonomi telah mencapai keadaan yang stabil. Dalam keadaan ini, keseimbangan makroekonomi telah tercapai. Untuk membuktikan bahwa titik E tersebut adalah titik keseimbangan yang akan menentukan tingkat harga, pendapatan nasional real, dan kesempatan kerja, perlu diperhatikan keadaan yang akan berlaku apabila tingkat harga lebih tinggi atau lebih rendah daripada PE. Apabila tingkat harga adalah P1,
penawaran agregat adalah Y1, sedangkan permintaan agregat adalah Y3. Berarti terdapat kelebihan penawaran sebanyak AB. Kelebihan penawaran agregat ini menimbulkan keadaan deflasi atau penurunan harga, dan tingkat harga merosot sehingga kelebihan penawaran tidak wujud lagi, yaitu di PE. Sebaliknya, apabila tingkat harga P2 akan berlaku kelebihan permintaan, yaitu sebanyak CD. Pada P2, permintaan agregat Y2, sedangkan penawaran agregat hanya sebanyak Y. Kelebihan permintaan ini menyebabkan harga naik sehingga tingkat harga mencapai PE, yaitu ketika kelebihan permintaan tidak wujud lagi. Pada ketika kelebihan penawaran berlaku, stok barang dalam perusahaan berlebihan dan ini akan mendorong kepada pengurangan kegiatan ekonomi. Pada keadaan yang sebaliknya, yaitu apabila kelebihan permintaan berlaku, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan kegiatan ekonomi berkembang. Hanya pada ketika permintaan agregat sama dengan penawaran agregat, tingkat kegiatan ekonomi tidak mengalami perubahan dan keseimbangan makroekonomi tercapai. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mas Irfan Afandi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas tentang perubahan keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Keseimbangan permintaan agregat penawaran agregat akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sesuai dengan perubahan dalam keadaan perekonomian. Perubahan yang akan berlaku dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, perubahan dalam AD atau agregat demand, dan yang kedua merupakan perubahan dalam AS atau agregat supply, dan yang ketiga merupakan perubahan serentak antara AD dan juga AS. Yang pertama, efek perubahan kurva AD. Pada kurva di samping, keseimbangan yang asalnya adalah di E0, dan berarti yang pada mulanya tingkat harga adalah P0 dan nasional real adalah Y0. Pemerosotan pengeluaran dalam perekonomian yang disebabkan oleh pengangguran sehingga memindahkan AD yang aslinya 0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1 yang menggambarkan tingkat harga telah merosot menjadi P1. Dan pendapatan nasional real berkurang menjadi Y1. Keadaan ini berarti output nasional berkurang atau deflasi berlaku, kesempatan kerja merosot, dan pengangguran bertambah. Apabila pengeluaran dalam ekonomi meningkat, kurva AD yang asalnya 0 akan bergeser ke AD2, dan keseimbangan yang baru adalah E2. Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional real meningkat menjadi Y2, dan berarti kesempatan kerja meningkat dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, perkembangan ini menyebabkan tingkat harga naik menjadi P2. Dari analisis di atas, dapat dibuat kesimpulan berikut. Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Next. Yang kedua, efek perubahan kurva AS atau agregat supply. Kurva di samping menunjukkan perubahan keseimbangan dan kegiatan perekonomian efek dari perubahan AS. Keseimbangan asalnya adalah E0 dan keseimbangan ini menggambarkan pendapatan nasional real, yaitu Y0. Dan tingkat harga dilambangkan dengan P0. Seterusnya, misalkan harga barang impor dan bahan mentah meningkat, efek dari perubahan ini atau kurva AS0 akan bergeser ke AS2 dan keseimbangan baru dicapai di E2. Berarti pendapatan real merosot menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat menjadi P2. Perubahan ini menggambarkan bahwa kenaikan barang berlaku tetapi pendapatan nasional real merosot dan menyebabkan pengangguran meningkat. Keadaan seperti ini dinamakan dengan stagflasi, yaitu kemunduran ekonomi oleh masalah inflasi.
telah diterangkan bahwa kemajuan teknologi, perbaikan dan langkah-langkah pemerintah dalam bidang perpajakan, pemberian izin usaha, dan sikap administrasi pemerintah yang berusaha membantu kegiatan swasta dapat menimbulkan efek yang mengalahkan ke atas biaya produksi dan akan memindahkan kurva AS atau agregat supply ke bawah ataupun ke kanan. Misalnya, sebagai akibat kualitas tenaga kerja yang bertambah baik juga dapat menimbulkan efek yang seperti itu. Perubahan tersebut memindahkan keseimbangan ke E1 yang menggambarkan tingkat harga turun menjadi P1 dan pendapatan nasional real bertambah menjadi Y1. Keadaan ini berarti pula bahwa kesempatan kerja bertambah dan pengangguran menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat atau agregat supply menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Sebagai contoh, pergeseran agregat supply ke atas menyebabkan tingkat harga naik dan pendapatan nasional real turun. Oke, next, Mas. Efek perubahan serentak AD dan AS. Kurva A menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh perubahan kurva AD ke kiri, dan gambar B menunjukkan perubahan kurva AS yang diikuti oleh pergeseran kurva AD ke kanan. Perhatikan gambar A. Keseimbangan di E0 berarti harga yang semulanya P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Kenaikan harga minyak dan berbagai bahan mentah impor akan mengalihkan kurva AS menjadi AS1. Efek awal dari perubahan ini adalah harga naik menjadi P1 dan pendapatan nasional real menjadi Y1. Maka akhirnya keseimbangan yang baru adalah di E2. Pada keseimbangan ini, tingkat harga adalah P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2. Seterusnya, perhatikan pula gambar B. Misalnya, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki infrastruktur, menurunkan berbagai pajak yang harus dibayar perusahaan-perusahaan, dan melakukan berbagai tindakan yang mengalahkan perkembangan kegiatan swasta. Tindakan seperti ini mengalihkan kurva AS ke bawah atau ke kanan. Misalnya dari AS menjadi AS1. Efek dari perubahan swasta. Efek dari perubahan ini, keseimbangan berubah menjadi yang semulanya E0 menjadi E1. Berarti tingkat harga turun dari P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional real meningkat menjadi yang semulanya Y0 menjadi Y1. Peningkatan pendapatan nasional akan menambahkan kesempatan kerja. Selanjutnya, pertambahan kesempatan kerja akan meningkatkan permintaan agregat. Misalnya, dari agregat demand menjadi agregat demand 1. Keseimbangan makroekonomi baru dicapai di E2 yang menggambarkan tingkat harga telah menjadi P2 dan pendapatan nasional real adalah Y2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.